أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya serta menghadiri majelis ilmu mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 84 sampai 86. Insyaallah taala pada pagi ini kita lanjutkan dengan ayat 87 sampai 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami ikutkan atau kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Begitu juga kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam dengan bukti-bukti kebenaran, serta kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam.
Mengapa setiap Rasul yang datang kepadamu, wahai Bani Israel, membawa pelajaran dari Tuhanmu yang tidak kamu inginkan, dan kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu mendustakannya dan sebagiannya kamu bunuh. Dan mereka orang-orang Bani Israel mengatakan, hati kami telah tertutup. Tidaklah seperti itu. Bahkan Allah telah melaknat mereka karena mereka betul-betul ingkar dan kufur. Maka sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 87 Allah mengatakan, "Wa laqad atayna Musa al-kitab wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul." Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa sebuah kitab yang disebut dengan kitab Taurat, atau di dalam surah Al-A'la disebut dengan Suhuf Musa, ya, lembaran-lembaran Musa, yang mana kitab ini turun kepada Nabi Musa alaihissalam sebagaimana telah kita jelaskan setelah Nabi Musa dan Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun. Dan Nabi Musa menerimanya di Bukit Tur Sina setelah Allah perintahkan 40 hari beriktikaf, beribadah, berpuasa, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah 40 hari tersebut, baru Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina menerima kitab Taurat dari Allah Azza wa Jalla sekaligus. Ya, tidak seperti Al-Quran yang turunnya berangsur-angsur. Kitab Taurat yang diturunkan sekaligus dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Dan setelah kematian Musa, kami susulkan dengan rasul-rasul berikutnya. Ini merupakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel. Tidaklah mati Nabi mereka, kecuali pasti hari berikutnya ada pengganti Nabi yang baru. Meninggal Nabi Harun, meninggal Nabi Musa, maka hari berikutnya langsung ada nabinya, yang disebut dengan Nabi Yusha' bin Nun dan Nabi Kalib bin Yufina, yang mana ini merupakan dua orang murid Nabi Musa. Setelah meninggal dua nabi itu, datang lagi nabi berikutnya. Setiap meninggal nabi, datang lagi nabi yang berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullama halaka nabiyyun, jaa nabiyyun akhar." Setiap mati seorang nabi, maka hari berikutnya pasti langsung ada penggantinya. Begitu nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Wa atayna Isa al-kitab wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami telah memberikan kepada Isa bin Maryam bukti-bukti, dan kami telah menolongnya dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ini merupakan penjelasan bagaimana akidah kita sebagai orang Islam terhadap Nabi Isa alaihissalam. Dalam akidah Islam, Nabi Isa alaihissalam adalah manusia biasa, bukanlah Tuhan, bukanlah anak Tuhan. Namun Nabi Isa adalah hamba Allah, manusia, ciptaan Allah, ya Allah utus menjadi Nabi dan Rasul. Ya Allah berikan dia kitab, ya Allah berikan dia bayyinat, yaitu mu'jizat-mu'jizat yang mana Nabi Isa alaihissalam ditolong oleh Allah melalui Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ini merupakan akidah kita sebagai orang Islam terhadap Nabi Isa, sekaligus membantah akidah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Karena masing-masing dari Islam, Nasrani dan Yahudi itu berbeda akidahnya, keyakinannya terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kalau Islam telah kita jelaskan, Nabi Isa itu manusia, hamba Allah, ciptaan Allah, bukanlah Tuhan atau bukanlah anak Tuhan.
yang mana Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat-mukjizat seperti bisa berbicara ketika masih bayi, menghidupkan orang yang mati, kemudian menyembuhkan penyakit kusta, serta mengetahui apa saja yang dimakan oleh orang-orang Bani Israel dan apa saja yang mereka sembunyikan di rumah mereka. Namun tetap Nabi Isa adalah manusia biasa seperti manusia-manusia yang lainnya. Adapun orang Yahudi, mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa ini bukanlah nabi, bukanlah rasul, bukan pula anak Tuhan, bukan pula Tuhan. Tapi bagi orang Yahudi, Isa ini adalah seorang tukang sihir, adalah seorang dukun yang mengubah ajaran-ajaran Taurat, menggantinya dengan Injil yang dibuatnya sendiri. Ini akidahnya orang Yahudi terhadap Nabi Isa. Dan Nabi Isa sudah mereka bunuh dulu di zaman itu. Itu merupakan akidahnya orang-orang Yahudi. Dan Allah membantahnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuh Isa, tidaklah mereka menyalib Isa, akan tetapi yang mereka bunuh dan yang mereka salib adalah serupaan yang diubah wajahnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Adapun orang Nasrani beda lagi. Orang Nasrani meyakini bahwasanya Isa adalah Allah dalam wujud manusia dan dia sudah dibunuh, disalib untuk membayar dosa-dosa dari seluruh manusia. Apa yang diyakini oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, keduanya batil, yang salah. Ya, mereka orang Yahudi mengatakan sudah membunuh Nabi Isa, tidak. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit yang kedua. Barrafa'ahu Allah ilaih wa kana Allahu azizan hakimah. Bahkan Allah sudah mengangkatnya ke langit, yaitu langit yang kedua. Dan bahwasanya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa adalah Tuhan, juga Allah bantah. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Isa adalah Allah, bahwasanya Isa adalah putra Allah. Tidak, diingkari oleh Allah Azza wa Jalla. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah satu dari tiga Tuhan. Tuhan itu ada tiga, Tuhan Allah, Tuhan Isa, Tuhan Maryam. Itu semuanya orang kafir, kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah. Yang benar adalah apa yang kita yakini, yang umat Islam yakini. Dan itu juga telah disebutkan oleh Nabi Isa ketika dia masih kecil. Ya, ketika Maryam melahirkan, maka orang-orang Bani Israel berkumpul. Kenapa Maryam ini bisa dia hamil, bisa dia melahirkan, padahal Maryam belum pernah menikah? Jangan-jangan Maryam sudah melakukan perbuatan zina dan lain sebagainya. Maka dengan izin Allah, Nabi Isa berbicara ketika dia masih bayi. Qala inni abdullah atani al-kitaba waj'alani nabiyyan. Wahai Bani Israel, inni abdullah, aku hamba Allah. Aku bukan Tuhan. Ya, aku bukan anak Tuhan. Inni abdullah, aku ini hamba Allah, ciptaan Allah. Atani al-kitaba waj'alani nabiyyan. Dan Allah telah memberikanku kitab, yaitu Injil nantinya, dan aku akan diutus sebagai nabi dan rasul. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikanku sebagai orang yang penuh berkah. Dan Allah telah perintahkanku untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat selagi aku masih hidup. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah menjadikanku sebagai anak yang berbakti kepada ibuku, dan aku bukanlah orang yang kasar lagi buruk akhlaknya.
Wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan keselamatan untukku pada hari lahirku, pada hari kematianku, dan pada hari aku dibangkitkan di padang mahsyar di hari kiamat. Jelas sekali Nabi Isa itu bukan Tuhan. Abdullah, aku hamba Allah. Aku diberikan kitab. Aku seorang nabi. Aku diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk berzakat. Aku dilahirkan, aku akan mati, aku akan dibangkitkan. Apakah Allah itu dilahirkan, dibangkitkan, dia akan mati, diperintahkan sholat, diperintahkan berzakat, dibangkitkan di hari kiamat, menjadi nabi? Tak mungkin. Jelas sekali jawaban dari Nabi Isa alaihissalam untuk membantah apa saja yang diyakini oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian orang-orang Nasrani membantahnya di kemudian hari. Buktinya Isa itu adalah Tuhan, adalah anak Allah, bahwasanya Isa lahir tanpa bapa, hanya melalui ibunya. Maka Allah langsung membantahnya dalam surat Al-Imran, Inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Bahkan harusnya Adamlah yang lebih layak menjadi anak Allah, karena Adam lahir tanpa bapak dan ibu, sedangkan Isa ada ibunya, bapak saja tidak ada. Adapun Nabi Adam alaihissalam langsung Allah ciptakan tanpa ada bapak, tanpa ibu. Maka Allah mengatakan, wahai orang-orang Nasrani, seandainya Isa itu anak Allah, maka Adam pun juga lebih layak disebut dengan anak Allah. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah langsung menciptakan Adam dari tanah, lalu Allah mengatakan jadilah, maka jadi. Lalu orang-orang Yahudi mengatakan, kami berhasil membunuh Isa, kami berhasil menyalibnya. Maka Allah mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka orang Yahudi membunuhnya, tidaklah orang Yahudi menyalibnya, akan tetapi diserupakan dengannya. Yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam adalah pendapat yang lebih kuat, adalah salah seorang Hawariyun. Nabi Isa itu punya murid-murid disebut dengan Hawariyun. Hawariyun adalah murid langsung dari Nabi Isa. Sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya suatu ketika Nabi Isa beserta Hawariyun terkepung. Ya, orang-orang Yahudi semuanya berkumpul mengepung rumah Nabi Isa alaihissalam, bersiap-siap untuk membunuhnya. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Tatkala Nabi Isa merasakan kekufuran dari orang-orang Bani Israel, maka Nabi Isa bertanya, man ansari ila Allah, siapa yang dapat menolongku dari sisi Allah, menolongku untuk menegakkan agama Allah ini? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Maka Hawariyun, murid-murid Isa, mengatakan, kamilah penolong-penolong Allah. Amanna billahi wa syahada bi anna muslimun. Kami beriman pada Allah dan kami adalah hamba Allah yang muslim, yang berserah diri kepadanya. Maka salah seorang murid dari Nabi Isa, salah seorang Hawariyun, melihat keluar rumah. Ternyata orang-orang Yahudi sudah siap dengan senjatanya, sudah siap dengan pedangnya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Disampaikan kabar tersebut kepada Nabi Isa. Lalu Nabi Isa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi dia akan diangkat ke langit. Kemudian Nabi Isa mengatakan, wahai Hawariyun, siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan kedudukan bersamaku di surga di hari kiamat? Maka konsekuensinya adalah wajahnya akan diserupakan dengan wajahku. Dialah yang akan ditangkap oleh orang Bani Israel, dibunuh kemudian disalib. Siapa di antara kalian yang mau? Maka berdirilah salah seorang Hawariyun yang paling muda, yang paling kecil umurnya. Wahai Nabi Isa, biar aku saja yang diserupakan wajahku dengan wajahmu, agar aku bisa bersamamu di surga nanti.
Nabi Isa mengatakan, jangan engkau masih kecil. Maka Nabi Isa bertanya untuk kedua kalinya, siapa di antara kalian wahai Hawariyun yang akan menggantikan posisiku? Maka dia akan bersamaku di surga. Masih orang yang sama, Hawariyun yang paling muda, yang paling kecil umurnya. Wahai Isa, biar aku saja menggantikan posisimu. Nabi Isa kembali menolak, jangan engkau masih muda, kecil. Ditanya lagi oleh Nabi Isa alaihissalam, wahai Hawariyun, siapa di antara kalian yang mau menggantikan posisiku? Maka dia akan bersamaku di surga. Maka tetap untuk ketiga kalinya anak muda tadi, Hawari yang paling kecil umurnya, yang mengatakan, wahai Nabi Isa, biarlah aku yang akan menggantikan posisimu. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan, baiklah wahai pemuda, engkau yang akan menggantikanku, dan insyaallah engkau akan mendapatkan manzilah, kedudukan bersamaku di surga. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dinaikkan oleh Allah Azza wa Jalla ke langit yang kedua, melalui salah satu lubang dari rumahnya di atapnya tersebut, naik ke atas. Kemudian berhasil orang-orang Bani Israel masuk ke rumahnya Nabi Isa, melihat ternyata bukan cuma anak tadi, semua Hawariyun diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam, namun mereka memilih mana yang paling dekat wajah dengan Nabi Isa, yaitu pemuda tadi. Pemuda tadilah yang ditangkap kemudian dibunuh dan disalib. Tapi semuanya diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam, namun pemuda tadilah yang paling mirip, yang paling dekat persis wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Ditangkap kemudian dia disalib. Kemudian Nabi Isa alaihissalam di langit yang kedua dengan ruh dan jasadnya bersama Nabi Yahya alaihissalam, namun Nabi Yahya hanya ruhnya saja. Dan itu Nabi SAW bertemu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam di langit yang kedua dengan ruh serta jasadnya. Dan Nabi Isa alaihissalam belumlah wafat, belumlah meninggal dunia, dan nanti akan kembali turun ke muka bumi di akhir zaman. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di Manaratul Bayda, Menara Putih. Menara Putih adalah sebuah masjid di Damaskus, di ibu kota negara Suriah sekarang. Ada masjid putih, ada menara putihnya. Di situ akan turun Nabi Isa alaihissalam, dibawa oleh dua orang malaikat dengan pakaian yang berwarna merah kekuningan, yang rambutnya sangat panjang, sangat lebat, dan aroma mulutnya sangat wangi. Apabila dicium oleh orang kafir, maka orang kafir akan meninggal dunia dengan sebab aroma dari mulut Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan oleh Rasulullah SAW akan turun ke muka bumi, menghancurkan salib, membunuh babi, kemudian membunuh Dajjal. Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Inilah akidah kita seputar Nabi Isa, seorang nabi, seorang rasul, seorang hamba Allah, kalimat Allah, bukanlah Tuhan, bukan anak Tuhan, belumlah mati, masih hidup. Diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit yang kedua, kemudian nanti di akhir zaman akan turun ke muka bumi, menghancurkan salib, membunuh babi, membunuh Dajjal, dan akan menjadi khalifah di muka bumi selama kurang lebih 40 tahun. Itulah akidah kita sebagai umat Islam terkait Nabi Isa alaihissalam. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Ini kembali pembicaraannya kepada orang-orang Bani Israel. Wahai Bani Israel, apakah setiap kali datang rasul kepada kalian membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian menyombongkan diri, fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun, sebagian nabi kalian dustakan dan sebagian nabi kalian membunuhnya. Ini kebiasaan orang Bani Israel, mereka senantiasa mendustakan, bahkan membunuh para nabi dan rasul. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh oleh orang Bani Israel. Nabi Isa pun hampir dibunuh oleh orang Bani Israel. Nabi Muhammad pun SAW di kota Madinah hampir-hampir saja tidak selamat dari
tipu daya dari orang-orang Bani Israel. Mereka berusaha untuk membunuh Nabi, menyihir Nabi, meracun Nabi dan lain sebagainya. Itu kebiasaan dari orang-orang Bani Israel mendustakan dan membunuh para nabi dan rasul serta orang-orang saleh. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Dan mereka Bani Israel mengatakan hati kami telah tertutup. Maksudnya kami adalah orang-orang pintar. Dia tidak butuh kepada agama, tidak butuh kepada nabi, tidak butuh kepada rasul. Kami orang-orang jenius, keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, kami tidak butuh pencerahan-pencerahan seperti itu. Ya, wa qalu qulubuna ghulf. Hati kami telah tertutup, kami tidak butuh lagi hidayah, petunjuk, agama, tidak perlu lagi. Kami orang-orang pintar, kami bisa memikirkannya sendiri. Bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Mereka tidak mengikuti agama apapun selain hawa nafsu mereka, karena mereka telah dilaknat, dikutuk oleh Allah. Maka sangat sedikit di antara mereka yang mau beriman. Allah a'lam bissawab. Inilah kajian tafsir kita pada pagi ini, ya, ayat 87 sampai 88. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang bertanya. Tafadhol. Silakan. Waalaikumsalam. Baik, semenjak zaman Nabi Isa pun, ya, orang-orang Yahudi itu, orang-orang Bani Israel itu tidak mengakui kenabian dan kerasulan dari Nabi Isa itu. Sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwasanya orang Yahudi punya keyakinan bahwasanya Isa ini bukan nabi, bukan rasul, tapi dia seorang dukun, tukang sihir yang mengguna-guna manusia untuk mengikutinya, yang bisa menampakkan berbagai macam sihir, pada itu mukjizat dari Allah. Dan Nabi Isa pun di zaman itu sudah berusaha keras meyakinkan Bani Israel bahwasanya beliau itu memang utusan Allah, Rasul Allah kepada Bani Israel. Wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam surah As-Saff Allah berfirman, ingatlah ketika Isa bin Maryam mengatakan, wahai Bani Israel, sungguh aku betul-betul adalah utusan Allah kepada kalian, dalam rangka membenarkan kitab Taurat serta memberikan kabar dengan seorang nabi yang terakhir yang bernama Ahmad, yaitu Muhammad. Dan juga Nabi Isa mengatakan, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa athi'un. Aku datang kepada kalian wahai Bani Israel untuk membenarkan kitab Taurat. Namun dalam Injil ini ada beberapa yang Allah ubah. Ada sebelumnya yang Allah haramkan dalam Taurat, Allah halalkan dalam Injil. Dan aku datang kepada kalian dengan bukti-bukti yang nyata, dengan mukjizat-mukjizat yang jelas. Fattaqullaha wa athi'un. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza shiratul mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Jangan sembah aku, sembahlah Dia. Sembahlah Allah. Hadza shiratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Namun tetap Bani Israel tidak mau percaya, tidak mau ingkar. Akhirnya mereka berusaha untuk memberikan tipu daya, membunuh Nabi Isa alaihissalam. Makanya Allah bantu Nabi Isa itu dengan Ruhul Kudus. Wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus. Kami tolong Isa itu dengan Ruhul Kudus. Karena setiap hari orang-orang Bani Israel itu ingin makar, tipu daya kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau bukan karena Allah memberikan pertolongan melalui malaikat Jibril, maka sudah selesai, ya, tamat riwayat dari
Nabi Isa, karena setiap hari Bani Israil itu ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, sampai puncak Nabi Isa diangkat ke langit, diangkat di langit yang kedua. Jadi semenjak zaman Nabi Isa pun mereka sudah berselisih. Orang-orang Yahudi itu tidak percaya dengan Isa. Isa itu adalah tukang sihir ini dukun ini yang berusaha mengubah ajaran Musa, berusaha mengubah ajaran Taurat. Padahal mereka sendiri pun tidak mengikuti Taurat. Mereka sendiri pun tidak mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa pun telah berusaha meyakinkan mereka, tapi mereka juga tidak percaya. Mau bagaimana? Ya, kemudian setelah wafatnya Isa, maka Hawariyun masih ada, kecuali yang satu orang tadi yang diserupakan dengan Nabi Isa dibunuh di salib. Hawariyun yang tersisa total mereka 12, satu dibunuh, tinggal 11. Maka yang 11 ini mendakwahkan ajaran Nabi Isa alaihissalam dan tidak menyebut diri mereka sebagai Nasrani. Nasrani itu sebutan dari orang lain kepada mereka karena mereka tinggal di Nusranah atau Nazaret, ya, dalam bahasa Ibrani. Mereka tidak menyebut diri mereka Nasara atau Nasrani, tidak. Tapi itu penyebutan orang lain kepada mereka. Mereka ini orang Nasrani karena mereka tinggal di Nazaret, di Nusranah yang ada di negeri Syam, maka mereka disebut dengan Nasrani. Kemudian wafatlah, ya, Hawariyun yang 11 ini wafat, ya, terputuslah wahyu karena antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad tidak ada nabi. Memang Nabi Isa itulah nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW, terpisah sekitar 570-an tahun antara Isa dengan Nabi Muhammad. Maka di masa fatrah tersebut, ahlul fatrah, terputusnya wahyu, maka muncullah berbagai macam kesesatan, penyimpangan. Mungkin telah dijelaskan paus yang pertama itu adalah Yahudi, orang Bani Israil, ya, paus yang pertama. Dia mengaku-ngaku sebagai murid Nabi Isa, dia mengaku sebagai Hawariyun yang masih tersisa, padahal Hawariyun sudah meninggal semuanya, tidak ada lagi Hawariyun. Tiba-tiba dia muncul sekitar 50 tahunan pasca kematiannya, pasca diangkat Nabi Isa ke langit. Dia tiba-tiba muncul, padahal Hawariyun sudah mati semuanya. Saya Hawariyun yang tersisa, ini kitab Injil yang diwariskan oleh Isa kepadaku, pada itu buatan dia sendiri. Kemudian dia mengajarkan Injil yang palsu itu kepada manusia, akhirnya manusia mengikutinya. Datanglah tahun 70 Masehi, negeri Syam, Palestina dikuasai oleh kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Titus. Kemudian ajaran tadi dicampur lagi dengan agama paganisme dari orang-orang Romawi. Itulah yang menjadi Katolik sampai zaman sekarang. Nanti muncul lagi perpecahan, muncul lagi Ortodoks, muncul lagi Koptik, muncul lagi Protestan, sampai nanti kata Nabi SAW, wa tafarraqatin nasara ala 72 firqah. Orang-orang Nasara itu akan terpecah menjadi 72 golongan, 72 sekte. Masing-masingnya mengaku dialah Kristen yang paling murni. Sekarang baru 4 atau 5, nanti lama-kelamaan akan semakin pecah-pecah lagi. Ya, masing-masing punya gerejanya, masing-masing punya Bible-nya, Injilnya. Begitulah sejarah, ya, perpecahan antara Bani Israil, Yahudi dan Nasrani. Ya, Allah Akbar. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat haji ceramah Pak Ustaz Sultan Hilsi. Judul kajian tafsir